Guys, kalian sadar nggak sih akhir-akhir ini harga emas naiknya gila-gilaan? Harga emas yang terus meroket ini bikin banyak orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Kayak lagi naik roller coaster, tapi roller coasternya cuma nanjak terus. Setiap hari kita lihat grafik harga emas yang terus naik tanpa henti, bikin deg-degan. Gue jadi kepikiran, ini sebenarnya pertanda baik apa buruk ya? Apakah ini tanda ekonomi yang lagi kuat, atau justru ada masalah besar yang mengintai? Di satu sisi, yang punya emas pasti seneng banget nih bisa jual mahal. Mereka yang sudah lama investasi emas sekarang bisa menikmati hasilnya. Tapi di sisi lain, harga perhiasan makin gak masuk akal. Dan ini bikin banyak orang yang mau beli jadi mikir dua kali. Perhiasan yang dulunya terjangkau sekarang jadi barang mewah. Dan gue yakin banyak industri lain yang juga kena dampaknya. Industri yang bergantung pada emas, seperti elektronik dan kesehatan, pasti merasakan tekanan dari kenaikan harga ini. Nah, di video kali ini, kita bahas tuntas yuk soal kenaikan harga emas ini. Kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga emas, dampaknya terhadap ekonomi global, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai investor atau konsumen. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini, dan kita mulai pembahasannya. Jadi gini guys, kalian pasti penasaran kenapa harga emas terus naik kan? Nah, mari kita bahas lebih dalam. Harga emas itu kayak hubungan, naik turun itu biasa. Tapi akhir-akhir ini kenaikannya benar-benar mencolok. Cuma sekarang ini naiknya agak ekstrem. Kalian mungkin bertanya-tanya apa yang menyebabkan hal ini? Nah, menurut para ahli nih ya, ada beberapa faktor yang bikin harga emas melejit kayak sekarang. Pertama, inflasi. Inflasi adalah salah satu penyebab utama. Duit kita makin lama makin nggak berharga. Ketika inflasi tinggi, nilai mata uang kita menurun, dan orang-orang mulai mencari cara untuk melindungi kekayaan mereka. Dulu, 1.000 perak masih bisa beli permen. Sekarang nilai uang itu sudah jauh berkurang. Sekarang, jangankan permen, beli angin doang juga udah bagus. Ini menunjukkan betapa parahnya inflasi yang kita alami. Nah, emas ini dianggap sebagai aset yang tahan inflasi. Jadi banyak orang yang lari ke emas buat mengamankan aset mereka. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga mendorong orang untuk berinvestasi di emas. Ketika situasi ekonomi tidak menentu, seperti krisis keuangan atau ketegangan geopolitik, emas seringkali menjadi pilihan investasi yang aman. Orang merasa lebih tenang menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk emas. Selain itu, bank sentral di berbagai negara juga menambah cadangan emas mereka. Ini menambah permintaan dan mendorong harga emas naik lebih tinggi lagi. Jadi, dengan semua faktor ini, tidak heran kalau harga emas terus naik. Emas bukan hanya sekadar logam mulia, tapi juga simbol keamanan finansial di tengah ketidakpastian. Bayangin deh guys, kita hidup di zaman di mana harga makanan naik, harga bensin naik, bahkan harga kuota internet juga naik. Inflasi ini bikin pusing 7 keliling. Nah, di saat kayak gini, orang-orang kaya dan investor pada cari tempat aman buat naruh duit mereka. Mereka nggak mau duitnya habis gitu aja dimakan inflasi. Emas jadi pilihan yang menarik karena nilainya cenderung stabil, bahkan naik saat inflasi lagi tinggi-tingginya. Nggak cuma inflasi guys, dunia lagi panas-panasnya nih. Konflik geopolitik di mana-mana, perang, tensi antar negara-negara di daya juga lagi tinggi. Belum lagi krisis ekonomi yang nggak kunjung usai. Nah, di saat dunia lagi nggak pasti kayak gini, orang-orang jadi pada panik. Mereka butuh sesuatu yang aman buat investasi, sesuatu yang nggak gampang anjlok nilainya. Dan apa yang lebih aman dari emas? Emas itu kayaknya udah jadi safe haven sejak zaman dulu kala. Oke guys, sekarang bayangin gini. Ada barang nih, stoknya terbatas, tapi peminatnya banyak banget. Apa yang terjadi? Yap, harganya pasti naik. Nah, sama kayak emas. Permintaan emas dari investor lagi tinggi-tingginya, sementara stok emas di dunia itu terbatas. Apalagi sekarang banyak investor institusi, perusahaan-perusahaan gede, sama bank sentral yang juga ikutan borong emas. Ya, gimana nggak makin mahal coba? Buat yang udah punya emas dari dulu, selamat ya! Kalian lagi panen rezeki nih. Harga emas yang lagi naik daun ini jadi berkah tersendiri. Kalian bisa jual emas dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga beli dulu. Tapi ingat guys, investasi itu ada risikonya. Jangan sampai kalap mata ngelihat harga emas naik terus kalian jual semua aset buat beli emas.
tetap bijak dalam berinvestasi ya. Semakin banyak orang yang percaya sama emas sebagai aset safe haven, semakin tinggi pula permintaannya. Dan seperti yang udah kita bahas sebelumnya, semakin tinggi permintaan, semakin mahal harganya. Emas itu kayaknya udah jadi simbol keamanan finansial turun-temurun. Nggak heran kalau di saat-saat krisis kayak gini, orang-orang pada lari ke emas. Buat para ladies, siap-siap gigit jari ya! Harga emas yang lagi naik ini bikin harga perhiasan juga ikutan melejit. Mau beli cincin buat lamaran? Nabung dulu yang banyak ya. Mau beli gelang atau kalung buat hadiah ulang tahun pacar? Siap-siap dompet jebol. Nggak cuma perhiasan, produk-produk lain yang pakai bahan dasar emas juga pasti ikutan naik harganya. Nggak cuma kita-kita aja yang kena dampaknya guys. Industri-industri yang pakai emas sebagai bahan baku juga ikutan pusing tujuh keliling. Sebut aja industri elektronik, manufaktur, dan industri kesehatan. Mereka harus ngeluarin biaya produksi yang lebih mahal karena harga emas yang terus meroket. Akibatnya, ya bisa jadi harga produk-produk mereka juga ikutan naik. Emas emang lagi bersinar terang nih guys. Banyak orang yang tertarik buat investasi emas karena dianggap aman dan menguntungkan. Tapi jangan sampai kita terlena sama kilaunya. Tapi ingat, di balik kilaunya ada risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, risiko gelembung harga. Harga emas bisa naik dengan cepat, tapi juga bisa turun dengan cepat. Ini yang disebut dengan gelembung harga. Nggak ada yang bisa jamin harga emas bakal naik terus. Harga emas bisa sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi global dan permintaan pasar. Kedua, inflasi global. Inflasi yang tinggi bisa aja bikin bank sentral negara-negara maju naikin suku bunga. Ketika inflasi meningkat, bank sentral biasanya merespons dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Nah, kalau suku bunga naik, emas biasanya kurang menarik buat investor. Ini karena investasi lain seperti obligasi atau deposito bisa jadi lebih menguntungkan dibandingkan emas. Ketiga, peralihan dari investasi produktif. Banyak investor yang mungkin beralih dari emas ke investasi yang lebih produktif. Jangan sampai kita terlalu fokus sama emas, sampai lupa sama investasi produktif kayak bisnis atau properti. Investasi produktif bisa memberikan keuntungan jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan. Jadi, penting banget buat kita diversifikasi investasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Dengan diversifikasi, kita bisa mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Ingat, investasi yang bijak adalah investasi yang terdiversifikasi dengan baik. Jadi guys, kenaikan harga emas ini kayak pedang bermata dua. Ada untungnya, ada juga ruginya. Buat investor dan yang udah punya emas, ini saat yang tepat buat panen keuntungan. Tapi buat industri dan masyarakat luas, kenaikan harga emas ini bisa jadi beban tersendiri. Intinya, tetap bijak dalam berinvestasi dan jangan terbawa arus ya.